Bursa transfer Super League 2026-2027 mulai memanas. Persaingan tidak hanya terjadi di lapangan tapi juga di meja negosiasi. Dan dua klub rivalitas terbesar di Indonesia saat ini, Persija Jakarta dan juga Persib Bandung sang juara bertahan, sama-sama menunjukkan ambisi besar mereka menyambut musim baru ini. Persib lebih dahulu mencuri perhatian publik dengan memperkenalkan empat legiun asing baru. Ada Gabriel Mutombo dari Prancis yang akan memperkuat lini belakang. Kemudian ada Luka Menalo asal Bosnia yang bermain di sayap. Kemudian ada Gakuto Notsuda dari Jepang yang ada di lini tengah. Sampai striker dari Montenegro Balsa Sekulik. Persija meresponnya dengan sangat baik juga, di mana di bawah komando Sintayong, Macan Kemayoran memilih untuk memperkuat fondasi pertahanan terlebih dahulu. Dua pemain bukan nama sembarangan mereka hadirkan. Sudah diumumkan secara resmi. Karim Memija, bek kanan asal Bosnia dan Herzegovina, dan juga Dennis Kollinger, bek berpengalaman dengan postur tinggi menjulang 199 cm dari Kroasia. Sobat-sobatku, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini sangat menarik sobat, tapi jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat. Kenapa Papa Tola mengulas Persib tapi dengan jersey PSMS Medan? Karena masih ada aura-aura persaingan di masa lalu, dan mudah-mudahan musim ini juga PSMS juga bisa kembali ke kasta yang sebenarnya. Harapan ini, harapan. Kita kembali lagi ke pemain-pemain Persija yang baru diumumkan, khususnya pemain asingnya ya. Karim Memija, ini bek kanan modern. Kalau berdasarkan info-info yang berseliweran di media, ini merupakan bek yang syarat pengalaman ya. Jadi saat Persija mengumumkan Karim Memija melalui kanal resminya, banyak supporter yang mungkin belum terlalu mengenal sosok pemain ini. Tapi bila melihat perjalanan karirnya, Persija sebenarnya mendapatkan pemain yang sudah kenyang pengalaman di sepak bola Eropa. Jadi Memija memulai karir profesional bersama FK Zelnikar, salah satu klub paling bersejarah di Bosnia, dan dari situlah dia berkembang menjadi sosok bek modern. Jadi bukan sekedar pemain bertahan, tapi Memija aktif dalam membantu serangan. Kemudian karirnya berlanjut ke Denmark bersama Vezle Beka, yang kemudian sempat dipinjamkan juga ke Hobro dan bermain di Liga Denmark. Ini yang membentuk karakter sepak bolanya menjadi lebih disiplin, lebih cepat, dan mengandalkan organisasi permainan. Tidak hanya berhenti di situ saja, Karim Memija juga bermain di Liga Kroasia bersama NK Varaždin, dan sebelum kembali ke Bosnia memperkuat HSK Zrinjski Mostar. Jadi bersama Zrinjski inilah nama Karim Memija semakin bersinar. Karena selama Liga 5 musim dia membela klub ini, Memija menjadi bagian penting dan kesuksesan Zrinjska meraih 3 gelar Liga Bosnia dan juga beberapa trofi domestik lainnya. Sobat-sobat, ketika diperkenalkan beberapa hari yang lalu di Persija, Memija mengaku sangat-sangat antusias ya. Dia ingin bergabung dengan Persija dan ini merupakan tantangan baru katanya. Dan ini tentu saja menjadi harapan juga bagi Persija dan juga para pendukung agar Karim Memija bisa memberikan kontribusi positif untuk klub di musim ini. Tidak hanya Memija, ada juga Dennis Kollinger. Ini sosok yang luar biasa, kalau boleh dikatakan raksasa ya, karena tingginya 199 sobat. Dan bukan alasan tinggi ini saja sebetulnya ya yang membuat Persija tertarik, tapi karena memang Dennis Kollinger juga katanya menghabiskan sebagian besar karir profesionalnya bersama NK Lokomotiv Zagreb, dan ini adalah klub yang rutin bersaing di liga kasta tertinggi Kroasia. Jadi sebelum meninggalkan Kroasia menuju Indonesia, Kollinger dipercaya mengenakan ban kapten. Tentu saja kapten status kapten ini menunjukkan hal selain dia punya kualitas teknik yang bagus, tapi juga memiliki jiwa leadership. Dan apa yang menjadi kelebihan Dennis Kollinger dan juga kelebihan dari Memija? Kalau kita lihat info-info bagaimana kelebihan dari Karim Memija adalah crossing. Salah satu senjatanya adalah crossing yang akurasinya bagus sekali. Kemudian punya stamina tinggi,
Dan ini yang akan diharapkan dia akan mampu untuk naik turun dalam menjaga pertahanan dan juga membantu build up serangan. Kemudian punya positioning yang baik, disiplin bertahan 1 lawan 1 dan juga punya pengalaman menghadapi pertandingan dengan tempo tinggi. Di salah satu statement dari Presiden Persija, Muhammad Prapanca menyatakan bahwa secara khusus dia menyebut kemampuan Memija ini membantu serangan menjadi salah satu alasan klub untuk merekrutnya. Dan dengan karakter seperti ini tentu saja Sintayong sangat senang dan dia punya seorang bek kanan yang sangat cocok untuk sepak bola modern. Begitu juga dengan Dennis Kollinger, dia juga punya kekuatan dalam hal duel 1 lawan 1, tenang saat membangun serangan dari belakang dan berani melakukan blok. Dan tentu saja dengan tinggi menjulang seperti itu, duel-duel udara tentu akan menjadi salah satu kekuatannya. Dan di lain kemampuan teknik taktikal, dia juga punya jiwa kepemimpinan. Dan Persija tentu beruntung mendapatkan pemain dengan paket komplit seperti ini. Apalagi dia direkrut dengan status bebas transfer. Ya, informasinya seperti itu. Dan sudah diikat ya, masing-masing pemain ini diikat oleh Persija 2 musim. Tentu kita akan kembali mencoba mengulas kenapa Sintayong memilih 2 pemain Balkan. Ya, kalau kita lihat memang Sintayong dulu juga waktu di timnas dia juga sangat agresif dalam hal mengumpulkan pemain-pemain dengan tipikal bertahan. Dan Sintayong punya karakter ya, menguasai pertahanan. Kalau sudah aman di pertahanan tentu akan semakin nyaman dalam hal menyerang. Kalau diadu lah ya, kalau diadu dengan pembelian dari Persib, memang kita belum tahu siapa yang unggul karena belum dimainkan. Tapi paling tidak 2 klub ini sangat serius dalam hal menatap ataupun mengarungi musim 2026-2027. Jadi kalau nanti akhirnya Persija juga masih akan menambah pemain-pemain barunya dan juga Persib, tentu persaingan akan semakin menarik untuk disaksikan. Terlepas dari klub-klub lain juga akan terus menambah amunisi mereka sebelum masuk musim kompetisi ini, musim liga nanti. Dan akan ada dua filosofi yang berbeda. Di mana Persib dengan lini serang yang baru akan berhadapan dengan benteng Balkan milik Persija. Jadi apakah duet Memija dan Kollinger ini akan membuat pertahanan Macan Kemayoran menjadi salah satu yang terbaik di Super League? Mari kita saksikan nanti di saat liga sudah bergulir. Di atas kertas memang belum ada yang bisa Papa Tola sampaikan dari kedua pemain ini karena kita juga belum menyaksikan ya. Tapi yang pasti ya, kalau melihat bagaimana seriusnya klub-klub saat ini, tentu mereka sudah memilah, memverifikasi dan juga menseleksi. Walaupun kita tidak melihat proses itu, yang pasti mereka sudah melewati semuanya dan pada akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa pemain-pemain ini layak untuk direkrut, layak untuk dikontrak, dan tentu saja tinggal pemain yang akan menunjukkan kontribusinya, menunjukkan kapasitasnya. Sobat-sobatku, bagaimanapun ya, di Indonesia walaupun banyak pemain-pemain yang sudah punya nama di luar negeri, tetap ketika bermain di Indonesia ada hal-hal yang harus mereka perhatikan, sobat. Karena liga di Indonesia ini punya tantangan baru ya, dan tantangan yang berbeda. Pertama, adaptasi cuaca ya, kemudian ritme kompetisi, terus kualitas lapangan, sampai dengan tekanan luar biasa dari masing-masing supporter. Dan ini akan menjadi ujian pertama bagi pemain-pemain asing yang baru direkrut ataupun yang baru pertama kali bermain di Liga Indonesia. Jadi jika Karim Memija dan juga Dennis Kollinger cepat dalam beradaptasi dan menyatu dengan filosofi Sintayong, Persija tentu akan punya peluang untuk bisa berbicara lebih banyak di musim 2026-2027 ini. Dan persaingan dengan Persib Bandung tentu akan semakin menarik untuk kita saksikan. Dan Papa Tola berharap ya semangat kompetisi ini menular juga dari semangat Piala Dunia yang menghadirkan permainan yang menarik, dan ini akan berkelanjutan di musim Liga 2026-2027. Sobat-sobat Papa Tola Football dimanapun kalian berada, kita semua hendaknya belajar dari liga-liga negara lain ya, bagaimana
ekosistem liga, termasuk juga kedewasaan supporter sangat menentukan cepat atau tidaknya liga tersebut maju atau meningkat. Dan untuk itu semua kita berikan dukungan yang positif, kita berikan juga respon yang bagus, dan kita berharap juga liga akan dijalankan secara profesional dan itu akan menjadi satu satu ekosistem ya yang bagus, dan ini akan menunjang nanti untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Itu saja yang bisa Papatola sampaikan di video ini sobatku. Selamat datang di Indonesia, selamat datang di Liga Indonesia untuk seluruh pemain-pemain yang sudah menandatangani kontrak baik di Persija maupun di Persib Bandung ya. Dan akan kita buat juga video-video yang lain di klub-klub yang lain ya. Masih banyak klub yang harus kita bahas juga sebelum nanti masuk ke musim baru, musim 2026-2027. Terima kasih sobat yang terus memberikan dukungan untuk sepak bola Indonesia dan juga dukungan untuk channel Papatola Football. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.